Shalom saudara, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Penyertaan Tuhan ada senantiasa dalam segala keadaan, amin. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan hari ini Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami butuh firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami, membongkar, membuat satu terobosan yang baru bersama dengan Engkau melalui firman-Mu. Kami cakap penamu segala perkara. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 30. Ayat yang sudah sering, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat tercepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Saudara siap diberkati, amin. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini kita membaca adalah Siklag terbakar. Kenapa Siklag terbakar? Memangnya ada apa di Siklag? Saudara, Siklag terbakar karena Daud tinggal di Siklag. Kenapa Daud tinggal di Siklag? Saudara, padahal Siklag itu kan daerah orang Filistin, daerah musuh daripada si Daud dan Saul. Kenapa kok Daud tinggal di Siklag? Saudara, ini yang luar biasa, ini yang akan memberkati setiap kita. Judul khotbah saya hari ini adalah Siklag terbakar. Apa saudara? Siklag terbakar. Hari ini Daud Siklag terbakar, tempatnya si Daud terbakar. Saudara, mungkin saudara tidak punya, saudara bukan di Siklag, tapi saudara mungkin Siklag saudara adalah rumah tanggamu terbakar, pabrikmu terbakar, tokomu terbakar, usaha pekerjaanmu terbakar habis. Dan apa sikap kita kalau Siklag kita terbakar? Saya berdoa melalui firman Tuhan ini kita semua dikuatkan, kita melalui firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama kita lihat kenapa Daud ada di Siklag, sehingga Siklag terbakar. Kita lihat saudara, 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain melumputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Oh, ini rupanya saudara. Apa yang terjadi saudara? Kenapa dia ada di Siklag? Ternyata dia berpikir seperti ini. Hari ini aku bisa luput dari Saul. Hari ini aku bisa bebas dari Saul. Aku bisa lepas dari Saul. Aku tidak ketangkap. Aku tidak dibunuh. Aku tidak tertawan oleh Saul. Hari ini aku bebas. Tapi dia berkata seperti pepatah dulu, zaman dulu berkata apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ada naasnya jatuh juga. Dan Daud berkata seperti itu dalam hatinya. Hari ini saya luput dari Saul, hari ini saya bebas dari Saul. Tapi suatu saat saya pasti jatuh juga. Saudara, ini yang terjadi. Dan akhirnya yang terjadi dia masuk bersekutu, kompromi dengan orang Filistin, dan dia
ada di sana. Dia berpikir dengan dia bersembunyi di tempat orang Filistin, Daud mau menyerang dia harus berurusan dengan orang Filistin dan dia aman di sana. Oh saudara, itulah yang ada dalam pikiran daripada Daud. Saudara, ini yang terjadi. Masalah, problem, pergumulan. Saudara, maaf ya, kita harus mengerti, mengetahui. Selama kita hidup, saya ulang lagi, selama kita hidup, selama itu pula persoalan masalah akan menyertai kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itulah kita di dunia. Tapi jangan takut saudara. Jangan takut saudara. Oke, selama kita ada bersama dengan dia, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Selama kita hidup, masalah problem akan ada menyertai kita. Kita tahu, kita takut sama Tuhan, ada masalah. Kita tidak takut dengan Tuhan, juga ada masalah. Selalu ada masalah. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam dunia. Itu yang terjadi. Daud berpikir kalau dia bersembunyi di tengah-tengah orang Filistin, kalau dia bersembunyi di tengah-tengah musuh, dia berpikir aman. Karena ya, dia mengalami aman yang semu. Dia tinggal di tempat orang-orang Filistin itu 1 tahun 4 bulan. Aman memang. Tapi yang terjadi lebih parah lagi. Dia pulang, yang dia dapati adalah tempat yang dia pikir aman, tempat persembunyian yang aman. Memang Saul tidak bisa menjangkau dia, tapi ada Saul yang lain yang menjangkau dia. Orang Amalek di sana menjangkau, menyerang, merampok habis semuanya. Istri, anak, budak, orang, harta, kekayaan, kambing, domba, dan bukan dia punya saja. Rakyat yang beserta dengan dia pun habis semuanya. Dirampas, dirampok. Itulah yang terjadi. Saudara, kita tidak pernah mau punya masalah dan problem. Tapi ingat, saat kita punya problem dan masalah, ada dalam pilihan. Kita punya pilihan. Karena saudara punya masalah, punya problem, saudara punya pilihan. Pilihan dua. Pilihan pertama, saudara mau jatuh di dalam tangannya Tuhan, atau saudara mau jatuh di tangan musuh atau tangan manusia. Kita mau. Waktu kita punya masalah, Tuhan yang langsung menghukum kita dengan problem dan masalah kita yang karena kebodohan kita, atau kita jatuh ke tangan manusia. Saudara pilih yang mana? Pak, saya tidak bisa pilih. Tidak bisa, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita. Kita punya masalah, kita punya problem. Sekarang kita mau jatuh di bawah hukuman Allah, tangan Allah, atau di bawah tangan manusia. Itu yang terjadi. Daud saat itu dia diproses Tuhan. Dia diangkat jadi raja, tetapi selama 13 tahun dia mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Sepertinya Tuhan kok diam, sepertinya Tuhan kok tidak campur tangan. Kenapa Tuhan tidak meluputkan, membebaskan dia? Kalau saja dia bisa komplain, dia berkata, Tuhan, aku tidak mau loh jadi raja. Kalau aku tidak mau jadi raja, aku tidak berambisi jadi raja, tetapi Tuhan yang membuat aku, melayakkan aku, anugerah Tuhan membuat Daud jadi raja. Tapi sekarang sudah aku jadi raja, aku dikejar-kejar oleh Saul. Sepertinya Tuhan tutup mata. Karena jabatan itu dia dikejar-kejar. Karena keberhasilan demi keberhasilan yang dialami oleh Daud, dia penuh dengan masalah. Saudara, dan sepertinya Tuhan diam saja. Apakah saudara mau diam terus dalam prosesnya Tuhan? Atau saudara mau berontak? Saudara, dan Daud, dia keluar daripada anugerah Tuhan. Daud tidak pernah berpikir, hampir 13 tahun, hampir 10-11 tahun dia dilindungi, dijaga. Memang Saul mengejar dia, memang Saul mencari dia, memang Saul mau membunuh dia, tetapi tidak pernah Daud tertangkap. Tidak pernah Daud mengalami itu semua. Proteksi Allah luar biasa. Tapi Daud kemudian berpikir, ya selama ini memang Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan, memberikan kemenangan. Ya suatu saat aku akan jatuh juga. Itulah pikiran manusia. Kita datang kepada Tuhan, jangan membawa pikiran manusia. Tuhan bukan manusia sehingga dia lalai. Tuhan bukan manusia sehingga dia tidak setia. Tuhan tetap setia. Sekalipun saudara dan saya tidak setia, dia tidak bisa tidak tetap setia. Amin. Itulah Tuhan kita. Dan akhirnya dia berontak.
Dia tidak akhirnya dia berontak selama 10 tahun, 11 tahun proteksi Allah luar biasa. Ingat, waktu Daud dikejar-kejar, tidak melibatkan suami istri, tidak melibatkan anak, tidak melibatkan kambing domba, cuma Daud yang mengalaminya. Tapi begitu dia kompromi, dia masuk ke orang Filistin di sana, dia bersembunyi di sana cuma 1 tahun 4 bulan saja dia mengalami rasa tenang-tenang yang semu. Akhirnya bukan saja dia, anak, istri, budak, kambing, domba, semua harta dia dan rakyatnya habis. Saudara, dia mau jatuh di tangan Tuhan dalam kata-kata kutip, prosesnya Tuhan, atau dia mau ke tangan manusia, dan dia ke tangan manusia, habis itu semua. Saudara, itu yang terjadi. Jadi apapun yang kita alami, kalau siklat saudara hari ini terbakar, rumah tanggamu terbakar, keluargamu terbakar, usahamu, pekerjaan, pabrikmu terbakar, saudara, kalau itu merupakan kesalahan kita, biar kita datang kepada Tuhan, biar kita datang biar datang kita diproses oleh Tuhan, daripada kita jatuh kepada tangan manusia. Jangan berontak, datang kepada Tuhan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan sekalipun dia menghukum kita. Kita datang kepada Tuhan sekalipun dia menghukum kita karena kita punya masalah, kita punya problem. Tetapi Tuhan itu menyesal, dia maha sabar, dia memproses kita, dia menghukum kita. Hukumannya tidak untuk membuat kita jadi binasa, tapi kalau kita jatuh kepada tangan manusia, ke tangan orang, kita hancur babak belur, tidak ada belas kasihan lagi di sana. Itulah masalahnya. Kita lihat contohnya. Daud juga di sini. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menghitung sensus penduduk, dia menghitung tentaranya, dia menghitung rakyatnya. Dari Yehuda ada berapa banyak, dari Israel berapa banyak, dia menghitung jumlahnya. Karena apa kesalahannya dengan menghitung seperti itu? Dengan kata lain, Daud bisa ada menjadi raja. Dia berpikir karena rakyatnya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena kemampuannya, dia bisa menjadi seperti itu. Itu yang salah, itu kesombongan, dan itu yang salah di mata Tuhan. Saudara, Daud sadar begitu dia selesai sensus dan begitu dia tahu itu semua dia salah. Makanya ada hal yang luar biasa. Lihat ayat 12 sampai 13. Lihat ayat 12 13. Lihat. Pergilah katakan kepada Daud, ini ada nabi yang disuruh oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya padamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukannya kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Yang ketiga, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lihat, Tuhan mau menghukum Daud karena dia salah, karena dia sombong, ngitung sensus orang Yehuda, Israel, dan Tuhan memberikan pilihan kepada dia. 3 pilihan. Kau harus pilih hukuman mana yang kau mau ambil. Yang pertama kan tadi kan 3 tahun kelaparan, itu yang pertama di negerimu, atau kau akan dikejar-kejar 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, dikejar-kejar sama lawanmu seperti itu, atau yang ketiga penyakit sampar di negerimu. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih dari 3 pilihan itu? Saudara, kita lihat ayat 14, apa yang dipilih oleh Daud. Lalu kata Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Lihat, dia sadar dia salah, dikasih pilihan, penyakit kelaparan, dikejar-kejar sama musuh, atau penyakit sampar. Saudara, penyakit dia
Dia bingung dia yang mana gitu, tapi dia berkata, daripada aku jatuh kepada tangan manusia, lebih baik aku jatuh kepada tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan maha sabar pengampun, Tuhan maha menyesal, Tuhan tidak pernah menghajar kita sampai kita babak belur, sampai habis mati. Tuhan tidak pernah seperti itu. Makanya dia pilih, apa yang dia pilih itu? Dia pilih adalah jatuh ke tangan Tuhan. Lihat, begitu dia pasrahkan kepada Tuhan, ayat 16, kita lihat ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malapetaka yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu dan ada dekat tempat pengirikan aruna orang Yebus. Saudara, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kita mengalami persoalan dan masalah, saudara, firman Tuhan berkata, ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, ia setia dan adil. Bertobatlah, ia setia dan adil, dia akan mengampuni dosamu jika engkau dari segala kejahatan. Itu janji firman Tuhan. Bertobat walaupun dosa merah seperti kirmisi atau seperti kain kesumbah merahnya, dia bisa memutihkan seperti salju, dia akan memutihkan seperti kulit bulu domba putih seperti itu. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kita punya masalah problem, kita minta ampun kepada Tuhan. Biar kita jatuh pada tangan Tuhan, karena upah dosa itu harus kita tanggung. Daud memilih, daripada aku jatuh kepada manusia, lebih baik aku jatuh kepada Tuhan. Karena kebodohanku. Dan itu yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi. Ingat, saat Siklak terbakar, saudara, tokomu terbakar, pabrikmu terbakar, rumah tanggamu terbakar, keluargamu terbakar, habis sepertinya. Saudara, ingat, jangan menjadi kambing hitam. Seperti murid, seperti rakyatnya berkata, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Daud mau disambit, aku mau dirajam, Daud mau dibunuh oleh rakyat. Rakyat ini gara-gara kamu. Jangan pernah cari kambing hitam nih, salah siapa. Saudara, datang, bertobat kepada dia. Bertobat itu karena salah kita, bertobat kita datang kepada dia. Maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ada amin. Saudara, Siklakmu terbakar, ingat yang pertama, lebih baik kita bertobat kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, karena upah daripada kebodohan kita harus tanggung. Lebih baik kita jatuh ke tangan Tuhan daripada kita jatuh pada manusia. Ingat di satu. Yang kedua, kalau Siklakmu terbakar, lihat ayat 2. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6, firman-Nya berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi lihat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ini yang terjadi. Kalau Siklak terbakar, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, jangan cari kambing hitam. Jangan cari kambing hitam. Kalau salah, bertobat kepada Tuhan. Kemudian biarlah kita upah daripada dosa kita harus hadapi, kita harus siap seperti itu. Lebih baik kita jatuh kepada tangan Tuhan daripada kita jatuh kepada manusia. Karena kepada tangan Tuhan, Tuhan panjang sabar, murah hati. Tidak untuk selama-lamanya kita akan dihajar seperti itu. Tuhan menyesal akan malapetaka yang akan dia berikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, kalau Siklak terbakar seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Ini yang luar biasa, saudara. Kalau Siklakmu terbakar, rumah tanggamu terbakar, keluarga, usaha, pekerjaanmu terbakar, ingat, arahkan fokusmu kepada yang siapa. Jangan mengarahkan pandanganmu kepada sesuatu yang tidak bisa kau rubah. Ingat, saya ulang lagi, jangan merubah pandanganmu. Jangan merubah, jangan mengarahkan fokusmu kepada sesuatu yang tidak bisa kau rubah. Tapi arahkanlah pandanganmu kepada Dia yang bisa mengubah segala sesuatu. Saya ulang. Kalau Siklakmu terbakar, keluargamu, usaha pekerjaanmu terbakar habis di sana. Jangan mengarahkan pandanganmu kepada sesuatu yang tidak bisa kau rubah. Tapi arahkan pandanganmu kepada Dia yang bisa mengubah segala sesuatu. Kalau kau kalau mengarahkan pandanganmu kepada apa yang kau tidak bisa rubah, udah terbakar, sudah habis, sudah dirampok, sudah terlambat, sudah terlanjur, sudah habis. Itu saja kau lihat, kau dapat apa? Kau
Kau tidak bisa dapat apa-apa dan itu tidak akan menambah perubahan. Yang bisa adalah kita jadi stres, kita jadi gila dibuatnya. Kalau rumah tanggamu terbakar, keluarga usaha pekerjaanmu, karena toko dan bisnismu terbakar habis di sana. Jangan mengarahkan kepada yang sudah habis. Yang sudah habis, yang sudah terlanjur, yang sudah hancur. Jangan kau mengarahkan pikiranmu kepada itu semata-mata. Kau akan stres. Kalau kau mengarahkan pikiranmu kepada penyakitmu yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Kalau kau mengarahkan pandanganmu kepada kata-kata dokter, kalau kau mengarahkan pandanganmu kepada hal-hal yang tidak bisa kau rubah karena sudah terjadi, akan stres di sana. Coba arahkan pandanganmu kepadanya, kepada Dia yang bisa mengubah segala sesuatu, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ada amin? Jadi ubah Daud, begitu terjepit dia, rakyat tidak mendukung, malah dia akan dibunuh oleh rakyat. Dia tidak mengikuti semua alur dan dia tidak berkata dasar kamu, aku juga mengalami, tapi dia mengarahkan, menguatkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Dan di situ ada pandangan, di situ ada jalan keluar, di situ ada kelepasan. Ada amin. Saudara, jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau siklatmu terbakar, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, apapun yang sudah terbakar habis, jangan cari kambing hitam. Jangan mengarahkan fokusmu kepada sesuatu yang sudah habis. Coba kita pandang kepada Tuhan. Selama Dia masih ada di sana dan pegang otoritas, pegang kuasa, apa yang susah bagi Tuhan untuk memberkati, memulihkan, membalikan kutuk menjadi berkat bagi Tuhan terlalu mudah. Ada amin? Saudara, ini yang harus ada dalam pikiran kita. Kita lihat contoh yang luar biasa. Ayat yang sudah sangat sering kita baca. Markus 5 ayat 25. Markus 5 ayat 25. Oh, haleluya. Saudara diberkati, amin. Luar biasa. Markus 5 ayat 25. Markus 5 ayat 25, firman-Nya berkata, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oh, haleluya. Rumah pendarahan 12 tahun. Saudara sudah hafal baca ini ayat. Oke, saudara lihat. Dia tidak mengarahkan, dia tidak mengarahkan pandangannya semata-mata kepada kelemahannya dan kekuatan kemampuannya. Ya, dia melihat, dia melihat dia sudah mulai lemah, uang sudah mulai habis. Uang sudah mulai habis, tabib-tabib tidak bisa menyembuhkan dia. Dia tidak sampai di situ saja, berfokus kepada yang tidak bisa dia rubah. Sudah habis, sudah lemah, tidak punya uang, tidak ada yang menolong, ini bakalan bisa kemana. Dia tidak terus terfokus kepada hal-hal seperti itu. Tapi dia mendengar tentang siapa Tuhan. Dia mengarahkan hatinya kepada Dia, karena dia tahu ini sesuatu yang luar biasa. Dia kejar, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu yang luar biasa. Dia tidak terfokus kepada apa yang tidak bisa dia rubah. Dia mengarahkan hati pikirannya kepada sesuatu yang bisa merubah segala sesuatu. Ingat saudara, ingat itu. Hari ini kita di tempat ini, virus corona, virus corona dengan tipe-tipe yang baru. Kalau saudara terus melihat dan mendengar, membaca perkembangan daripada dunia, perkembangan daripada virus, saudara, maaf, kau stres. Kau bukan dokter, kau tidak tahu vaksin apa, sehingga kau tidak bisa kemana-mana. Kau serba takut, makan takut, keluar takut, di rumah takut, serba takut. Itu menjadi takut. Saudara, jangan mengarahkan hati dan pikiranmu, fokusmu kepada sesuatu yang tidak bisa kau rubah. Kita manusia, tapi ingat, saudara dan saya, kita dikasihi Tuhan, amin. Saudara dan saya, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Fokus pada Dia. Maaf saudara, apapun yang kau lihat, apapun yang kau perhatikan, apapun yang jadi fokusmu, itu akan menjadi besar. Dan apapun yang kau tidak lihat, tidak fokus, itu akan menjadi kecil. Kalau kau melihat sakitmu, penyakitmu, virus, COVID, kalau kau melihat itu akan menjadi besar. Dan apa yang kau tidak lihat, Tuhan, itu akan menjadi kecil. Balik,
lihat Tuhan kebesarannya, orang tuli, orang buta, orang kusta, orang lumpuh, orang mati, orang busuk, udah mati busuk. Tuhan bisa. Apa sih susahnya bagi Tuhan? Kalau dia mau, apa sih susahnya bagi Tuhan? Oleh karena itu, saudara, hari ini, kalau saudara mengalami siklak, seperti Daud, kalau mengalami siklakmu, rumah tanggamu seperti terbakar, toko usaha, pekerjaan karir, pabrikmu terbakar habis, jangan cari kambing hitam, saudara. Jangan cari kambing hitam. Tapi hari ini, jangan mengarahkan pikiranmu kepada sesuatu yang tidak bisa kau rubah. Kalau itu sudah terjadi, ngapain disesalin lagi? Tutup, matikan itu. Arahkan hatimu kepada Dia yang bisa merubah segala sesuatu. Dia akan memulihkan, melepaskan, membebaskan rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Terlalu mudah buat Tuhan. Yang penting adalah apakah kita datang kepada Dia dengan penuh hati, berserah kepada Dia dan percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Orang yang mengandalkan Dia, Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Karena saudara dan saya, ingat, engkau dan saya, sangat berharga di hadapan Tuhan. Katakan pada dirimu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyayangi engkau. Ada amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena COVID-19 kami jadi takut, kami jadi khawatir, kami jadi cemas. COVID-19 belum selesai, tapi teman-temannya sudah datang. Katanya teman-temannya lebih parah, lebih dahsyat lagi Tuhan. Saudara, ingat, jangan mengarahkan kepada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Arahkan hatimu kepada Dia. Bersyukur hari ini tuh firman-Mu mengingatkan bahwa Tuhan kami lebih hebat, lebih luar biasa. Tuhan kami segala-galanya. Kami percaya. Hari ini kami mengingatkan diri kami. Kami percaya kami punya Tuhan. Tuhan yang datang. Tuhan yang sudah mengangkat segala sesuatu. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah menyembuhkan. Segala kutuk sudah dipatahkan. Kita semua orang-orang yang sangat diberkati. Haleluya. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Biar kami punya kesatuan hati untuk sama-sama mematahkan mata rantai dari COVID-19 ini. Menjaga 5K di dalam nama Yesus. Percaya, kami percaya negara kami diselamatkan, negara kami dipulihkan. Karena ada saudara dan saya, karena ada orang benar yang berdoa untuk negara ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus ucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.